Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar menetapkan 17 santri sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan satu santri meninggal dunia di Pondok Pesantren Tahsanul Akhlak di Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Para tersangka terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Ali Rofki dengan menggunakan alat sapu, kabel setrika, serta tangan kosong yang mengakibatkan korban kritis dan meninggal dunia. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Tahsanul Akhlak Muhroji Ashar mengatakan, atas kejadian tersebut pihak Pondok Pesantren telah menyerahkan semua proses hukum kepada kepolisian. Ya pemirsa, untuk mengetahui proses penetapan 17 santri Pondok Pesantren Tahsanul Akhlak sebagai tersangka penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, kami sudah terhubung dengan AKP Feby Fahlevi Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Blitar. Selamat pagi, Pak Feby. Pertama kami ingin tahu mengenai kronologi penganiayaan. Sebenarnya apa yang melatar belakangi 17 siswa ini menganiaya temannya sendiri, Pak? Selamat pagi, Mbak Dia. Dapat kami jelaskan, terkait masalah kronologis ini tentunya tidak lepas dari motif terkait meninggalnya korban ini. Yang pertama terkait masalah kronologinya adalah bahwa pada hari kejadian itu, korban ini dituduh melakukan pencurian oleh salah satu pelaku. Sehingga kemudian para pelaku secara bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada korban di suatu daerah di dalam pondok pesantren tersebut, sehingga mengakibatkan setelah kejadian itu korban mengalami luka berat yang mengakibatkan pada saat pukul 12 malamnya itu korban dibawa ke rumah sakit di salah satu daerah Lodoyo Timur, dan pada saat kami melakukan pengecekan pada saat di TKP maupun juga di rumah sakit, kondisi korban cukup kritis dan butuh perawatan intensif. Baik, Pak Feby, penganiayaan ini sebenarnya terjadi pada pukul berapa, Pak? Apakah artinya memang saat aksi tersebut terjadi tidak ada saksi mata yang melihat ataupun pihak pengasuh dari pondok pesantren yang mengetahui? Yang pertama terkait masalah kejadian itu terjadi pada saat malam hari, terutama lebih tepatnya adalah tanggal 2 Januari 2024 pada pukul 22.00. Sehingga pada saat kondisi di sana dari hasil pemeriksaan kami bahwa pengawas pondok juga sedang tidak berada di tempat, namun tentunya selain dari para pelaku juga ada saksi yang lain dari pihak siswa santri di pondok pesantren. Baik, ini kan ada dugaan ya Pak, korban ini melakukan pencurian begitu. Nah tapi apakah sudah ada misalnya komunikasi dari pihak pelaku yang mengaku barangnya dicuri kepada pihak pengasuh pondok pesantren, misalnya melaporkan begitu? Yang pertama terkait masalah pencurian ini tentunya masih belum berupa suatu fakta yang dimana juga masih dalam proses pemeriksaan. Namun kita dari mendapatkan motif yang didapatkan dari para pelaku, motifnya adalah hal demikian. Karena kan tentunya untuk korban ini juga dari semenjak dirawat di rumah sakit sampai dengan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 korban ini meninggal dunia, kami dari penyidik Satreskrim belum sempat untuk meminta keterangan kepada korban dikarenakan tentunya korban belum ada kondisi kesehatannya masih baik secara jasmani dan rohani. Baik, untuk para pelaku 17 orang ya Pak, apakah masih ada yang di bawah umur? Untuk seluruh pelaku 17 tersangka ini seluruhnya di bawah umur. Tentang umurnya dari umur 14 tahun sampai dengan 16 tahun. Baik, lalu pasal yang disangkakan? Untuk pasal yang kami sangkakan, sehubungan dengan korbannya adalah seorang anak dan juga untuk pelaku juga seorang anak, tentunya kita menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, kami jerat dengan pasal 80 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal di 15 tahun penjara. Baik, terima kasih AKP Feby Fahlevi selaku Kasat Reskrim Polres Blitar atas waktu dan informasinya.